satunya nih kita pengen bahas. Satunya lagi. Oh, Miss Hilgers. Talenta. Miss. Pemain dengan nilai pasar termahal di Indonesia nih. Asia Tenggara. Asia Tenggara ya? Asia Tenggara. Dunia. Sebenarnya mainnya kayak gimana ya? Nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Emang mainnya bagus, tapi nggak sebagus itu. Dan kenapa dia tersorot ya karena di Indonesia dia baru naturalisasi. Jangan kita normalisasikan apa-apa tuh di-hype-in lah. Orang Indonesia jangan apa-apa di-hype-in. Kita kayak membiasakan diri aja gitu. Kalau misalkan kita punya pemain berkelas di luar ya udah gitu. Jangan terlalu di-hype-hype-in. Misalnya emang bagus. Tapi gimana ya? Kalau misalkan apa-apa kita terlalu sanjung, nanti dia merasa terbang. Indonesia mengirimkan delegasinya untuk bermain di kasta kedua Liga Eropa. Siapa dia? Dia adalah Miss Hilgers yang berhasil mengantongi Kobbie Mainoo. Selengkapnya hanya di obrolan bola anak renta. Ngobrol santai, bahas bola, tak pikir pengen cek sana cek sini, tendang pisang tepis penalti. Cuma di obral semua happy. Ada Kiki Sawi, Macan dan Dorafi. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Gokli. Ini jarang-jarang nih kita bahas Liga Eropa nih, nggak pernahnya. Soalnya ada MU. Bukan MU. Lebih ke Mainonya. Lebih ke Ten Hag-nya ya, spesifik. Enggak lah. Karena kita lagi proses buat naturalisasi kan banyak pemain. Kebetulan juga ada delegasi kita yang di sana main, FC Twente yang kemarin lawan MU. 20 times. Ya elah. Gini nih, museum fans pendukung yang cocoknya di dalam museum gini. Lu fans MU kan? Bukan kan? Gue juga bukan fans MU, tapi kita... Gua fans MU. Gua fans fakta. Apa sih fans fakta? Aneh banget. Fans yang sesuai, yang ngedukung fakta. Oh gitu. Ini gua kasih tau nih Nul, dia orangnya emang gitu dia. Aneh. Rada aneh dia. Aneh mana? Ya, ntar aja deh. Oke, kalau gitu sebelum kita membahas lebih lanjut ya, kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Berdimo, Berak di Motor. Adalah host yang memimpin jalannya acara kesayangan kalian. Sebelah kanan saya ada siapa? Ada Inul yang siap menggoyang pertahanan lawan. Agak jijik tapi ya udah lah, tapi di seberang kanan saya ada siapa ini? Nama gua Dewangga Roar Kresna. Apa sih dia? Harus dulu kayak anak ini lu, Gen Alpha lu. Oke, di seberang gua ada siapa lagi nih? Gua Raffi Hilgers. Oh, Raffi Hilgers. Oke, kita sekarang bahas soal Manchester United versus Twente. Nanti kita bakal spesifik bahas Miss Hilgers ya. Cuman gue pengen secara overall permainan lu dari lu dulu Vi, sebagai fans MU. Setelah digadang-gadang bermain cantik ketika melawan Crystal Palace kan? Kata Raffi. Cantik tapi nggak golin. Buat apa ya? Ya itu ya sepak bola lah. Giran gini bijak. Udah bijak terus kita. Bijak terus. Iya. Kalau nggak bijak mah gue udah ganti tim ya. Iya. Kalau nggak bijak nggak 20 kali ya Via. Gitu dia. Ya elah. Museum. Sebenarnya ya bermainnya ya lagi-lagi ada Eriksen kan yang memperbaiki lini tengah MU musim ini. Yeah. Menurut gua dia udah 3 pertandingan kan main sebagai starting. Menurut gua MU permainannya lagi-lagi berkembang, cuman ini sih faktanya ya Eriksen nggak bisa main 90 menit dan nggak akan kuat juga gitu. Akhirnya di menit 50 pun langsung menurun dari segi stamina, konsentrasi yang golnya kan berujung dari dia juga kan. Ya menurut gua nggak bisa ngandelin Eriksen doang menurut gua walaupun 3 pertandingan terakhir ini ngandelin dia, cuman buat kedepannya ya kalau udah ngelihat menit 50 dia udah menurun ya gimana lagi, harus ada pergantian gitu. Di sini jeleknya Ten Hag menurut gua, decision makingnya tuh sebagai pelatih tuh masa dia nggak bisa ngelihat gitu. Memang goblok banget tuh. Nah, terus gimana ya? MU lagi-lagi menciptakan banyak peluang gitu, cuman finishingnya yang lagi-lagi jelek. Finishing ya? Iya, menurut gua kalau emang peluang itu disia-siakan karena kan sebelumnya Zirkzee selalu starting ya dan
tugas dia kan striker ya, tugas utamanya kan finishing, cetak gol. Cuman yang dia lakukan adalah membuat peluang untuk yang lain gitu. Ya kalau emang lu mau peluang itu berhasil, ya coba masukin Højlund yang debut penampilan musim pertamanya 15 gol gitu. Oke. Menurut gua lagi-lagi balik lagi sih, gua nggak tahu ya gua mau nyalahin apa selain decision makingnya Ten Hag sih. Masalahnya di 9 games terakhir di Eropa aja dia cuma menang sekali. 19 game. 9 9 game. Gak sebabuk gitu anjir. menang cuma sekali lawan Copenhagen. Aduh. Itu juga nggak lolos lagi. Itu juga nggak lolos. Iya. Itu di Champions tahun lalu ya? Iya. Aduh. Ya itu. Apa kita udahin ini bahasannya? Sedih ya, sedih ya. Sedih banget gue kalau ngeliatnya. Gak ada yang bisa dibahas juga. Gak ada yang bisa dibahas juga. Udah ngedit ya. Lagu sedih. Benadia. Anjing. Kena copyright anjing nanti. Lu ngeliat pertandingan kemarin gimana? Gimana ya? Anjing bener-bener. Full squad dong berarti bisa dibilang. Full squad. Enggak, Højlund nggak main. Ya Højlund mah cadangan ke-8. Højlund main menit. Iya, maksud menit gua akhir. maksudnya nggak starting, sorry. Ya itu karena decision makingnya si botak Ya, aja lu kan. tau nggak kenapa Højlund nggak starting? Kenapa? Bukan orang Belanda, Vi. Bukan pemain Ajax juga. Cocok tuh ya. Iya. Nggak gini, makanya lu mau MU juara lagi nggak? Jangan main Belanda gitu. Jangan kita kunci Ten Hag. Di toilet. Iya. Ntar dibebasin Egy. Lu masih jauh banget deh. Lu masih inget nggak zaman-zaman Michael Carrick jadi manager? Iya, caretaker. Kenapa? Gacor banget nggak? Enggak. Ya, Middlesbrough nggak promosi itu kayak. Iya. Ya soalnya kan sekelas Middlesbrough. tapi Caretaker dia bagus jadiin semua lagi. playoff dari sebelumnya Iya, peringkat 8. Middlesbrough tuh tim kroco lah, anggap Dan aja dia gitu. nyiptain apa ya? Gameplay baru di Tapi emang lu mau pertanyaan sederhana deh, lu mau Ten Hag ganti Carrick emang? Ya nggak apa-apa selama nggak Ten Hag. Mending Van Nistelrooy. Nggak mau sampai kapan anjing MU pelatih apa yang segitu-gitu terus gitu levelnya Harusnya sama terus. Xabi Alonso. Naikin sekalian Xabi lah. Alonso ya. Zidane kayak Xabi Alonso Iya. kayak. Maksud gue masih banyak opsi tapi MU milih tuh buat ya udah pelatih yang setara dari yang sebelumnya aja. Mau sampai kapan gue? Sebenarnya topik MU ini nggak akan pernah beres selama problemnya itu nggak diselesaikan. Di sini problemnya itu adalah Ten Ten Hag. Kenapa harus Ten Hag dan kenapa harus gini? Kayak awal musim. Ten Hag kan udah yang katanya dibilang katanya pengen out, malah dipertahankan. Kita nunggu apa lagi Ten Hag ini? Itu orang tuh kayak babi lah. Apa gedek banget gue. Ini udah personal nih. Udah personal Sorry, nih. dipotong Personal. nanti di TikTok. Lebih nggak suka sama Shepalanya Ten Hag nih orang Iya, bukan shape-nya, tapi isi otaknya. Gue nggak suka tuh kalau apa-apa tuh harus nepotisme gitu. Ya balik lagi sih dia sebenarnya tuh pelatih yang cocok buat di negara bukan di klub karena dia punya pemain kesayangan. Enggak, itu dia pelatih yang Sebenarnya nggak cocok pelatih. gue Vi. nggak nyebutin dia sayang pemain Belanda atau pemain yang bekas dia latih ya. Cuman kayak Bruno kan Rashford disayang banget sama dia. Yang menurut gue dia cocoknya buat pelatih negara sih yang punya favorit players. Tapi Bruno kan emang kapten, Vi. El Capitano di sini. Enggak, maksud gue 3 pertandingan terakhir ini Bruno benar-benar nggak ngebantu tim sama sekali menurut gue. Bagi gue ngebantu secara mental. Secara mental mah dia di pinggir lapangan juga bisa naikin mental pemain. Lo secara mental. Lu nyindir Ronaldo maksud lu? Tapi berhasil. Anjing. Iya berhasil. Euro. Ini berhasil tidak kalah, itu pencapaian, Vi. Oke. Harusnya MU kalah, anjir. Gini. Sabar nih. Ini ada 2 aliran nih di MU anjing. Bahaya banget ya aliran percaya Ten Hag, aliran muak Emang lu Ten Hag. percaya, Vi? Gue gimana ya? Selama decision making dia bener, gue percaya deh. Oh, intinya sejauh ini banyak bener ya kan, tapi Iya, maksudnya gue bukan benci Ten Hag tapi faktornya itu loh. Oke. Gua Tenang, bukan fans tenang MU. semua, tenang. Fans MU. Gue pengen nanya sama lu, Nul. Lu ngelihat kemarin kan Eriksen berperan di cetak gol itu, juga berperan di kejebolannya MU gitu. Lagi-lagi masalah fisik mungkin gue curiga awareness-nya dia memang udah turun ya. Jadi dia nggak tahu kalau dia orang terakhir. Lu ngelihat Eriksen gimana, Nul? Kalau gue ngeliat Eriksen ya kita lihat juga histori dia kan yang pernah kena Ya. penyakit jantung ya. Yang Fisiknya pasti satu turun kan. musim Iya. Satu musim tidak out main kan. bola. 6 bulan ya? Satu musim. Satu musim. Ya mau gimana lagi? Udah umurnya terus udah ada penyakit bawaan kan. Terus kalau gue lihat yang gue kritisi dari MU itu emang finishingnya sih. Kalau gue lihat dari cara mainnya Ten Hag itu dia pengen jadiin kayak Ajax 2019 ya. Iya. Oke. Di mana semua pemain bisa ngegolin. Iya. Kan? Iya. Cuman ya itu
finishingnya bapuk mau gimana lagi? Kapasitasnya nggak ada di tim ini Nggak ada di maksudnya. tim ini. Pelatihnya so tahu. Emang kayaknya harus hire pelatih striker timnas sih kayaknya. Iya ya. Enggak, Di maksudnya pas derajatnya jadi gacor. Ten Hag tuh nggak sadar di belakang dia ada striker berbahaya. Ya, yang itu. udah jadi pelatih. Ruth. Ruud van Tapi Nistelrooy. zaman Ajax 2019 itu yang strikernya siapa sih? Tadic Wolfsman. Iya, Oh, tulisan tadi sih ya, Flavsnan ya? False nine dia. Oh, iya iya. Tadi Zie kanan. Kiri Neres. Iya itulah tipikal pelatih payah itu menurut. Emang payah. Ah, Emang harusnya langsung, kagak langsung, melatih. langsung. Emang harusnya kagak Langsung. melatih, Vi lu backing gue lah. Maksudnya Udah, Mas. lu mau ngeliat MU di Ini sebenarnya bukan mau bahas MU-nya nih, kita pengen bahas satunya lagi. Oh, Miss Hilgers. Talenta. Hilgers. Talenta. Miss. Pemain dengan nilai pasar termahal di Indonesia, Nur. Asia Tenggara. Asia Tenggara ya? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ini ya. Lu ngelihat Mes Hilgers gimana? Spesifiknya kemarin nih. Nur. Walaupun agak sedikit blunder ya di babak pertama. Overall oke sih, terutama di babak kedua dia bisa nutup ruang, bisa cover defense-nya Twente. Iya. Tahu juga dia kan emang salah satu pemain potensial di Eredivisie kan. Iya. Di awal di transfer window kemarin aja dia udah diincar 3 tim besar Eredivisie kan. Iya, top emang 3 ya. Top 3. Ya emang dia punya potensi dan harusnya sih kalau buat timnas sendiri bisa jadi buat opsi Sintayong buat main 4 back sih, 2 tim sama Bang. Oh, 4 back ya. Cuman bertentangan kan Nul sama aliran Sintayong, kan dia jarang banget pakai 4 back kan kalau main Sintayong. Sebenarnya kalau kita lihat sih emang Sintayong pakai 3 back ya emang musuh kita aja lebih kuat. Ya, itu, heeh. Toh juga pas lawan Brunei yang ibaratnya Brunei-nya main defensif, Hah? ya dia masang 4 back. Oh iya sih iya. Jadi tergantung approach ke lawan ya, dan Iya. dan kebetulan kita memang lagi lawannya tim-tim hebat, berhubung kita King Indo kan jadi wajar aja kalau gitu kan. King AFF King, friendly match King. Apa itu? Siap melawan Argentina kan. Oh iya bang. Tahu juga komposisi sebelum Hilgers datang kan emang ya cocoknya 3 back. Iya. Iya. Karena Hafner di Wolves juga nggak dapat jam terbang. iya, betul. Rido yang walaupun kita respect sama kualitas Iya. Rido ya, buat ke internasional ya masih kurang. Masih sih kurang kalau- ya, secara fair ya. Secara Di fair Persija juga kurang kok. Kemarin aja diacak-acak. Sama Dimas Derajat. Sama Dimas Derajat. Matangnya karena apa? Pelatih timnas, pelatih striker tim. Lu ngeliat Mes Hilgers gimana? Karena menurut gue ya, Ya. gol pertama MU itu ada salah dari Mes Hilgers. Ya sebenarnya Dia clearance-nya nggak bener. Iya. sebenarnya mainnya kayak gimana ya? Nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Ya, Bagus, tapi jujur, nggak bagus. Jujur Twente ya, biasa banget mainnya. biasa banget. Emang MU-nya yang MU-nya aja yang goblok sama pelatihnya. Iya udah, Nah, ke Twente-nya mas. ini Eagles, sebenarnya nggak Hilgers-nya. bagus-bagus banget. Kenapa disorot? Dia tuh orang Pelatih lagi Indonesia. nyamper ke pelatih lagi anjing. Udah tadi. Kalau nggak di stopin ke pelatih lagi dia. Kagak. Sebenarnya emang mainnya bagus, tapi nggak sebagus itu. Dan kenapa dia tersorot ya karena di Indonesia dia baru Iya. naturalisasi. Jangan kita normalisasikan apa-apa tuh di-hype-in lah. Orang Indonesia jangan apa-apa di-hype-in. Kita kayak membiasakan diri aja gitu. Kalau misalkan kita punya pemain berkelas di luar ya udah gitu. Jangan terlalu di-hype-hype-in. Misalnya kan emang bagus. Tapi gimana ya? Kalau misalkan apa-apa kita terlalu sanjung, nanti dia merasa terbang. Nanti bikin konten subscriber only. paling mahal lagi. Paling mahal. Eksklusif konten. Nanti main sama selebgram. Iya. Eksklusif konten. Nanti sepak bola endorse-endorsean. Apa seblak? Open endorse. Iya. Nggak salah. Nggak Nggak salah. salah. Cara orang mencari uang kan beda-beda. Iya. Yang salah mainin Struik. Apa? Yang salah mainin Struik. Rafael Struik ya. Iya. Harusnya Dimas Derajat. Di Mas Derajat. Lu gimana ngeliat tuh kalau? gua sebenarnya si Hilgers di babak pertama ini yang gue lihat beda sih sama babak kedua ya. Ya gue pengen ngomong ini sih, gue kecewa sama tim gue tapi gue bangga sama permainannya si Hilgers. Hilgers. Di babak kedua sampai diberi kredit oleh komentatornya kan. Dia sebenarnya bukan karena orang Indonesia dan jadi hype, tapi emang mainnya di babak kedua emang pantas Menjanjikan gitu ya. buat disorot media tuh pantas banget kalau menurut gua. Di babak kedua tuh kayak untuk defensifnya ya, kayak dia yang ngelakuin semua dari segi clearance, marking orang, itu semua ada di Hilgers gitu di babak kedua. Walaupun di babak pertamanya dia sempat blunder, tapi mungkin di babak kedua dia tanggung jawab atas kesalahan dia di babak pertama. Akhirnya dia itu bisa jadi gol semua loh yang dihalangin dia kayak Maino, terus si siapa yang kena juga si Rashford. Rashford. Kena juga ya menurut gua
apa ya? Emang oke sih Berani duel ya. Para 23 dipasang tahun. badat. 23 tahun punya potensi besar Iya. dan dia milih Indonesia itu menurut gua kebanggaan. Dia umurnya 23. 23. Anjir seumuran kita ya? Padahal dia masih ada apa ya? Kemungkinan buat dilirik sama Belanda itu. Ah iya, menurut gue probability ada sih. Cuman Kecil Karena sih tetap Twente- sih. cuman tetap kecil. Tapi memang. Twente kan bukan tim kecil di Iya, Twente itu 4 besar. Iya, makanya gue Tapi masih bukan juara. bisa bilang dia ada kemungkinan dilirik Belanda. Iya. Karena ngelihat dari kiprah Twente juga kan dalam beberapa musim terakhir tim yang paling sedikit kebobolan di Eredivisie. Jadi artinya menurut gue itu pertanda baik lah buat kredit buat lini belakang kan, terlepas apapun itu. Ya Mesilgers menurut gue tetap something gitu. Iya. Lu ngelihatnya potensi Mesilgers gimana untuk kedepannya? Di Eropa ya utamanya, apakah dia bakal bisa ada di ya top tier liga-liga yang top lah, let's say nggak harus kalau belum harus ke Inggris ya Itali mungkin atau Prancis atau Spanyol, ada nggak potensi itu? Nur? Potensi sih pasti ada ya. Kalau yang gue sorotin sih, gue sempat beberapa kali nonton pertandingan Eredivisie-nya juga. Dia tuh Wah gila maniak bola banget nih si Inul nih, lu masang Nur? Masang inian, apa spanduk umbul-umbul kan pilkada sekarang. Judi dilurusin yang belok itu. Terus dong. ya kalau gue ngeliat sih di ketenangan dia sih yang masih kurang Iya, sih. ketenangan ya. Gerasak-gerusuk masih lah. Parah, tapi Parah. gue lihat dia gerasa Iya, pas lah Masuk, masuk Pak. jadi timnas. Terus sama mungkin dari segi ketenangan sama build up-nya sih. Terbukti Iya, kemarin build kan up kurang. Build up kurang ya. blunder kan pas Iya sih, lawan bener. pas lawan MU kan. Ya dia toh masih muda juga. Iya. Kalau menurut gua sih mungkin ke Italia dulu bisa. Ke Italia dulu ya. Karena yang lu sebutin tadi, atribut minus dia itu atribut yang paling penting buat ada lu di liga top Eropa ya nggak Iya. sih? Soal build up, buat soal ketenangan dan lain sebagainya Mental itu ya, mental. atribut yang paling penting. Setuju sih gua Liga Italia. Dia punya apa ya? Yang menurut gua yang kuat dari si Ilgers ini kan positioning sama Iya, physical positioning. strength dia. Iya, iya. Ya cocok banget buat back Italia menurut gua. Buat Italia cocok. Liga Italia. Iya. Siapa tahu ke Como gantiin Varane? Ah, bisa jadi. Ke Como. Apalagi yang punya orang Indonesia. Wih, Nepotisme dikit nggak nepotisme masalah. lagi nggak apa-apa. Tadi Tadi Ten Hag nggak lu boleh. marah. Nggak boleh kalau tenak mah. Gibran lu coblos. Emang kenapa? Pendukung tiraan banget. Kan yang penting muda. Bukan, Gibran ada temen. Oh beda, oh beda. Cemong, Oh, Cemong. Cemong. Ada Gibran bocah PNJ. Oh iya iya Tapi iya. belakang iya. baju gua tulisannya apa, Dew? Nepotis. Anak siapa, Dew? Astagfirullah. Mulyono, Mulyadi. Adik siapa, Dew? Adik siapa, Dew? Fufu Papa. Mas ini bahaya bener. Ini udah makin vulgar aja ini. Ya, Ini nggak apa-apa. podcast anti pemerintah ini. Demokrasi kritik ya. Demokrasi. Freedom of speech. Lagi juga kita nggak kritik, itu cuma bercanda. Bercanda ya, nggak pakai hati kita Nggak ngomongnya, tapi pakai akal sehat. Pakai akal sehat. Pakai akal sehat. Pakai akal sehat. Iya, masa masih muda jadi wakil apa, Fik? Terakhir nih, lu ngelihat potensi dari permainan, Dew, lu ngelihat potensi Twente di Europa League sejauh apa? Nggak Gue jauh. nggak ngeliat Twente-nya, gue ngeliat si Silgers-nya. Permainan Twente. Bakal jauh nggak? Kan kalau Twente jauh, Hilgers juga jauh langkahnya. Disorot. Iya, besar kita juga kita at least dari pemain kita dapat Exposure-nya dapet exposure. Eh, Apa nggak ada emang menurut gua ya, kalau ditanya gua nggak ada sih belum. nggak ada. Cuman yang penting ini, si Mes ini bisa jadi bintang di antara kayu-kayu. Iya, Itu yang gue outstanding harapin. aja, setiap Outstanding penampilan aja. Nggak outstanding apa-apa, aja. nggak harus, Twente-nya nggak harus bagus, tapi dianya harus kelihatan bagus. Gitu. Ya kayak kemarin. Iya kayak Twente kemarin. main yang biasa kemarin. banget, Iya. sumpah. Iya, dan pertahanannya juga nggak kompak gitu. Iya. Maksud gua lebih ke arah ribet gitu defense menurut gua ya. enggak, kita Numpuk lihat. orang aja. Iya, numpuk Nggak, orang. karena dia emang gak punya opsi sih. Dia mau passing ke kiper juga kipernya nggak bisa Iya, build up berapa iya, kali. iya. Kiper yang Gagal ya. clearance jadi out. Ya balik lagi Liga Belanda, Bro. Kipernya bukan Martin Pas aja tuh. Mah. Oh iya, jadi kurang Martin Martin Paes Paes juga nih di cek, Twente iya. nih. Martin Pas, bener. Tinggal nunggu duetnya aja sama Bang Jai. Iya, Iya nggak sih? Timnas ya. Di timnas lah. Kalau nggak ke Venezia juga oke tuh. Iya, duet langsung. Tapi feeling gua sih Venezia degradasi lagi. Feeling mah. Tapi maksudnya masih ada kesempatan ya, masih bisa fight lah Venezia tuh. Masih. Liga baru baru masih awal masih musim. awal match musim. doang. Tertib.
Iya, masih tiba-tiba dia kedua kan gak ada yang tahu. Tiba-tiba Champions League tuh, Bang Jamin di Champions League bisa. Nggak masuk akal tuh kalau Champions League. nggak masuk akal. Jangan, Mas. bukan. Gini. Katanya pakai akal sehat tadi. Ya pakai akal sehat aja lah gitu. Siapa? Ya. Iya, akal sehat. Masa masuk ke Selama Champions dia League, masih dia? main di Liga Italia, dia masih ada kesempatan untuk main Champions League. Ya sama, Gibran juga selama di warga negara Indonesia dia punya kesempatan kan gitu pola pikirnya. Iya, tapi kan masalah umur kan tidak berkompeten. Masalah CV juga, apa Vi? Gila lu ya? Suka banget. Takut ada tukang bakso di depan. Iya. Tahu. Ya boleh gitu lah. Ketua PSI. Emang kenapa Vi ketua PSI? Ya udah kalau gitu nanti lagi lah kita bahas pemain-pemain Diaspora. edisi pemain diaspora gitu kan. Kita juga lagi berusaha buat rutin lah mantau pemain-pemain diaspora yang main di liga-liga Eropa abroad buat kita bahas gitu. Mungkin kan nggak banyak orang yang merhatiin gitu. Nah kita mau coba. Mungkin bisa review ini setiap Iya, Habis game week. kepikirannya gitu tiap game week pemain apa aja yang tampil siapa aja. Kecuali Marcelino ya. karena belum Nggak dimainin. main. Iya, Karena belum dimainin. Karena belum dimainin. Iya, karena belum dimainin. Iya. Iya, karena belum Jangan dimainin. dikunciin di Oxford itu. Enggak. Manggil lagi dong. Tukar guling. Gua Marcelino bagus kok. Emang kenapa Ya Marcelino? karena belum dimainin aja. Oke, kalau gitu kita nanti sambung lagi lah soal timnasan ini. Sampai jumpa di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.